Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mengenang atau memperingati akan penderitaan, pengorbanan, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Besok hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, kita akan memperingati yang namanya Jumat Agung. Dan malam ini adalah hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. Bagi kita ini adalah Kamis malam, tetapi bagi orang Israel ini sudah masuk hari Jumat. Karena pergantian hari bagi mereka itu jam 6 sore. Nah, kalau kita melihat kisah di kitab Injil, jam-jam sebelum nantinya Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan, kita melihat sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan ini bagi kita, ini adalah Kamis malam. Tapi bagi orang Israel, ini sudah masuk hari Jumat. Nah, mari kita lihat di kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Paskah yang dimaksud di sini adalah Paskah orang Israel, di mana Tuhan telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, dan pada malam itu Tuhan memerintahkan mereka untuk makan roti tidak beragi, dan mereka harus selalu mengadakan perayaan Paskah ini setiap tahun, 1 kali 1 tahun. Dan Tuhan Yesus juga tentunya sebagai orang Israel, dia juga mau merayakan Paskah. Dan murid-muridnya datang kepadanya, di mana engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan Paskah ini? Lalu apa kata Tuhan Yesus ayat yang ke-18? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Jadi momen Paskah orang Israel ini, Tuhan Yesus juga mau menekankan di mana dia akan mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa manusia. Dia akan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Makanya di sini dikatakan, waktuku hampir tiba. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bagaimana caranya? Dia harus mati di atas kayu salib, menanggung penghukuman akan dosa manusia. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah, setelah hari malam, nah hari malam ini yang dimaksud adalah Kamis malam. Bagi orang Israel ini adalah hari Jumat, karena pergantian hari bagi mereka adalah jam 6 sore. Jam 6 lewat 1 detik itu sudah masuk hari berikutnya atau hari Jumat, ya. Jadi dikatakan setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan yang ke-21 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa di antara mereka yang 12 orang akan ada seorang pengkhianat. Nah, Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Dia tahu isi hati ya, setiap manusia, termasuk murid-muridnya dalam hal ini. Dan dia tahu
ada seseorang yang kita tahu namanya adalah Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus. Dan yang ke-22 dikatakan, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Mereka tentunya langsung mengoreksi diri mereka, karena Tuhan Yesus mengatakan di antara kamu ada satu orang. Lalu tentunya satu-satu mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Lalu ayat yang ke-23 dikatakan, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Lalu ayat yang ke-24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ada orang-orang di luar sana mencoba meninggikan Yudas Iskariot karena mereka mengatakan kalau Yudas Iskariot tidak mengkhianati, tidak menjual Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus tidak akan ditangkap, tidak akan disalibkan. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru atau sesat. Karena memang Tuhan Yesus pasti akan menderita, dia akan disalibkan. Ya, itu sudah ketetapan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celaka artinya apa? Dikutuklah orang yang menjualnya itu atau yang mengkhianatinya itu. Jadi kita tidak bisa membanggakan Yudas Iskariot seolah dia berjasa. Tidak. Di sini Tuhan Yesus mengatakan celaka. Ya, tidak ada pembelaan bagi Yudas Iskariot. Terkutuklah dia karena menyerahkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Dikatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya kelahirannya ke dalam dunia justru menjadi kutukan bagi dia. Nah, itulah Yudas Iskariot. Nah, lihat ayat ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Bukan aku ya Rabi. Kalau yang lainnya mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Mereka percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka. Ya. Adalah Allah mereka. Tetapi Yudas Iskariot hanya percaya Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru. Memang Tuhan Yesus adalah guru bagi mereka, tapi tidak hanya sebatas guru. Para murid yang lain juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi Yudas dia hanya memanggil Tuhan Yesus, dia hanya percaya Tuhan Yesus itu adalah seorang guru, makanya dia berani mengkhianati, menjual demi uang. Tuhan Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Nah, lihat ayat ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, dalam perjamuan ini, untuk perayaan Paskah ini, ya, tentunya seperti yang kita baca di ayat sebelumnya, mereka harus memakan roti yang tidak beragi. Dan Tuhan Yesus memakai roti ini untuk berbicara jauh lebih tinggi. Berbicara tentang akan pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dikatakan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti di sini Tuhan Yesus ya pakai sebagai lambang daripada tubuhnya, daripada dagingnya. Bukan berarti roti di sini benar-benar berubah ya, menjadi daging atau tubuh Tuhan Yesus 100%. Tidak. Roti ya roti. Tapi roti ini hanya sebagai lambang. Tuhan pakai melambangkan tubuhnya, dagingnya. Katakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat yang ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengambil cawan, itu anggur, dan anggur ini sebagai lambang daripada darahnya yang akan dia curahkan. Jadi sekali lagi, anggur juga di sini tidak berubah menjadi darah. Anggur ya anggur, tapi
Anggur di sini melambangkan atau sebagai simbol daripada darah perjanjian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dan minumlah. Dan dikatakan di sini, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Kenapa bukan semua orang? Karena orang-orang yang percaya kepadanya, itulah yang mendapatkan pengampunan dosa. Efektifnya hanya kepada orang yang beriman. Dibagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau kita melihat di perjanjian lama, anak domba itu harus disembelih, darahnya harus tercurah sebagai tebusan. Tuhan Yesus mengatakan, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kalau domba di perjanjian lama hanya selalu diulang-ulang dipersembahkan, darahnya tercurah karena tidak bisa menghapus dosa secara permanen, tapi darah Tuhan Yesus suci, kudus, dan dia menghapus dosa ya, secara permanen. Ayat yang ke-29 dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Nah, Tuhan Yesus sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan mati. Dia tidak akan bersama-sama lagi dengan murid-muridnya ya, di dunia ini. Tetapi pada kerajaan yang akan datang, dia akan mengadakan perjamuan bagi murid-muridnya dan tentunya bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Lihat di mana Tuhan Yesus dia benar-benar mengorbankan tubuhnya dan juga akan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Kamis malam menurut waktu kita. Nah, secara khusus waktu Indonesia. Kita menganggap ini adalah Kamis malam, tapi bagi orang Israel ini adalah hari Jumat. Ya. Karena sudah pergantian hari jam 6 sore. Nah, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan disitulah dia mengatakan, inilah tubuhku. Roti lambang dari tubuhnya, dan anggur lambang daripada darahnya, yang akan dia berikan untuk pengampunan dosa, untuk penghapusan dosa-dosa yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu memperingati ya akan pengorbanannya ini. Nah, itulah yang kita lakukan ya, di hari Minggu, namanya perjamuan kudus. Nah, jadi inilah peristiwa yang terjadi di Kamis malam atau hari Jumat bagi orang Israel. Ya, sebelum nantinya Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ya, beberapa jam kemudian Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dan nanti dia akan ditangkap di sana. Nah, oleh karena itu, ini adalah bagian pertama. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani dan disitulah dia akan diadili. Nah, jadi kiranya kita bisa merenungkan ya, peristiwa-peristiwa jam-jam sebelum Tuhan Yesus nantinya ditangkap dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.